Halo, shalom guys. Apa kabarmu guys? Ya, saya tanya beneran, nggak basa-basi. Gimana kabarmu? Nah, kamu mungkin yang benar-benar butuh didoakan secara khusus, boleh tulis di kolom komentar. Kamu rindu didoakan apa? Saya akan mendoakan kamu guys. Ya, nah salam kenal bagi kamu yang baru pertama kali mampir di video saya atau channel saya ya. Saya Pastor Jimmy Henlistio. Nah guys, hari ini saya akan berbicara tentang akhir zaman. Tapi tenang guys, saya berusaha dan berdoa supaya ketika menyampaikan materi akhir zaman ini, dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, supaya kamu ngerti guys. Amin. Sebab kalau boleh jujur, banyak yang membahas tentang akhir zaman, tapi akhirnya jemaat yang mendengar rumit guys ya. Dan yuk guys, kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus supaya Tuhan menolong sesi ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan menolong sesi ini. Tolong kami dengan hikmat, dengan pengertian, dengan kuasa-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran tentang akhir zaman ini. Oleh pertolongan-Mu lah Tuhan, kami mampu diberikan pengertian. Ajar kami mau buka hati kami yang lebar untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Nah guys, saya rekaman di jam 4 sore guys. Kamu nonton jam berapa ini? Dan kamu boleh tulis di kolom komentar kamu dari kota mana, namamu siapa, nonton jam berapa. Ya, saya senang banget kalau ada yang menyapa di kolom komentar dari kota ini, dari pelosok ini, waduh, dari kota yang jauh, bahkan dari luar negeri. Wah, saya baca, saya senang sekali. Salam kenal, kita satu keluarga dalam Kristus. Amin. Saling menyapa ya. Saya rekaman di jam 4 sore. Kamu di jam berapa nontonnya? Ada yang tengah malam guys. Jam 1 pagi. Saya nggak bisa tidur. Nah guys, ada beberapa bagian atau ada beberapa peristiwa di akhir zaman ini yang akan terjadi. Ya, dan saya akan membacakan, menurut saya ini ada 13 ya bagian peristiwa akhir zaman. Saya akan baca dengan cepat, lalu saya akan kembali lagi dari pertama dan kita akan bahas satu persatu. Nah guys, sekarang adalah tahun 2024 ya. Dan apa sih peristiwa yang paling dekat yang akan terjadi di zaman kita ini guys? Ya, yang pertama akan terjadi sebentar lagi pengangkatan guys, atau rapture. Ya, lalu kita diangkat dan setelah itu ada masa antikris selama 7 masa ya, dan sistem 66 akan diberlakukan. Lalu akan ada lagi second coming. Yesus datang kedua kalinya. Lalu yang keempat adalah ada perang Harmagedon guys. Lalu di situ Yesus menang, antikris dan nabi palsu dikalahkan, ditangkap, dilemparkan ke dalam lautan api. Lalu yang ketujuh adalah iblis dilempar ke jurang maut guys. Ya, selanjutnya iblis dilepaskan sekali lagi setelah kerajaan 1000 tahun guys. Lalu terjadi lagi perang Gog dan Magog. Dan selanjutnya adalah iblis dan pengikutnya kalah, dimasukkan ke dalam neraka. Lalu langit dan bumi ini akan lenyap alias kiamat. Dan terjadi pengadilan tahta putih. Barulah langit baru dan bumi baru. Nah guys, saya akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, guys, siap-siap ya, sebentar lagi akan rapture atau pengangkatan. Amin. Dan ayatnya ada di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal
akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, guys, ada rapture atau pengangkatan. Ya, ada pertemuan di udara. Jadi, yang diangkat adalah orang-orang percaya, orang-orang yang sudah lahir baru. Ya, Kristen, orang Kristen. Tapi guys, sejujurnya ya, ada orang-orang Kristen yang tidak diangkat. Lah, kenapa, Pastor Jim? Karena Kristennya Kristen-Kristenan, alias Kristen tidak sungguh-sungguh. Kalau ditanya, tertulis di KTP agamanya Kristen, tapi nggak pernah beribadah, nggak pernah deket sama Tuhan. Cuman Kristen doang, hidupnya sama kayak orang dunia, buat dosa, nggak takut akan Tuhan, dan mereka belum lahir baru. Nah, ketika peristiwa rapture atau pengangkatan itu terjadi, maka orang-orang Kristen KTP ini, Kristen-Kristen yang tidak sungguh-sungguh ini akan ditinggalkan, guys. Ya, kita tiba-tiba naik ke surga, ya. Baju kita, pakaian kita terlepas, dan kita rapture, naik di awan-awan, guys. Nah, di situ kita mengalami perubahan tubuh ini. Tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan, guys. Ya, kita terbang. Gitu ya, guys. Ya, tapi ada yang ditinggalkan ya, guys. Yang tadi saya bilang, ya ditinggal, gak diangkat. Guys, saya berdoa kamu semua yang nonton video ini diangkat. Katakan amin. Nah, guys, gimana kita bisa diangkat? Yaitu adalah kita percaya Yesus sungguh-sungguh, lahir baru, ya, hidup takut akan Tuhan, ya, hidup dalam pertobatan. Katakan amin. Nah, lanjut ya, guys. Nah, yang ditinggal, guys, by the way, ini lagi hujan. Saya ada di lantai atas. Berisik nggak? Kedengaran nggak suaranya? Mengganggu nggak? Semoga enggak ya, guys. Sebentar. Saya coba pakai peredam ini. Semoga enggak mengganggu ya. Sorry, agak berisik mungkin. Maaf ya. Oke, semoga ini bisa meredam kebisingan. Kita lanjut, guys. Ya. Nah, ada orang-orang Kristen KTP yang ditinggal. Bukan hanya Kristen KTP atau Kristen-Kristenan ditinggal yang tidak sungguh-sungguh. Tapi orang-orang yang tidak percaya Yesus pasti ditinggal. Ya, orang-orang yang apa? Yang tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu ditinggal, guys. Nah, ketika Yesus itu melakukan pengangkatan kepada kita anak-anak Tuhan, ya, ceritanya itu, guys, ternyata kita itu diselamatkan, diangkat. Dari apa? Dari dunia yang akan dikuasai oleh antikristus, guys. Nah, setelah terjadi pengangkatan, maka perhatikan baik-baik. Yang kedua adalah antikristus akan memerintah di dunia. Ya, selama 7 tahun. Ya, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Nah, guys, disinilah malapetaka yang paling mengerikan akan terjadi, guys. Kalau bisa jangan sampai ditinggal. Karena ketika antikris memerintah, maka 7 meterai akan dibuka, 7 sangkakala akan ditiup, 7 cawan murka akan dilepaskan di situ, guys. Mengerikan. Ya. Dan nanti antikris minta disembah. Ya, minta disembah, guys. Yang tidak menyembah dia akan disiksa luar biasa. Ya, akan disiksa luar biasa. Ya. Nah, ayatnya ada di Daniel 9 ayat 27
Saya akan bacakan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, guys, antikris akan memerintah. Dia akan menguasai dunia. Dia akan menjadi pemimpin dunia. Nah, guys, ceritanya gini. Dunia ini akan terjadi kekacauan besar. Kalau kalian baca, ya, ada di Matius 24 itu. Akhir zaman itu akan terjadi kelaparan, gempa bumi, deru perang yang luar biasa, penyakit, ya kan? Nabi-nabi palsu bermunculan, ya. Nah, kacau, keadaan dunia kacau, guys. Tiba-tiba ada seorang yang hebat. Jadi guys, antikris itu adalah seorang, ya, orang yang muncul hebat banget, idenya brilian, top. Dia seperti memberikan jawaban bagi dunia yang sedang kacau balau ini. Dia play Mesias. Dia berlagak seperti penyelamat dunia. Dan akhirnya negara-negara kagum sama ini orang, guys. Hikmatnya sepertinya luar biasa. Pemikirannya brilian. Guys, saya sudah buat video khusus tentang antikris. Boleh simak ya. Nanti boleh cari di YouTube saya ya. Tentang antikris. Ya, nah gini guys. Antikris akan memerintah selama 7 tahun. Dia akan menguasai pemerintahan. One government. Lalu yang kedua adalah one economic system. Sistem ekonominya dipegang sama dia guys. Jadi satu guys. Ya, dengan sistem 666. Sistem jual beli pakai sistemnya dia. 666 guys. Kalau yang nggak mau pakai tanda itu, nggak bisa jual beli, akan disiksa. Dianggap sebagai pemberontak atau pembangkang. Akan ditangkepin dan disiksa guys. Dipaksa harus menyembah dia. Kan dia penguasanya guys. Jadi 7 tahun itu masa antikris sangat mencekam. Kesusahan besar. Masa tribulasi. Masa kesengsaraan. Yang sangat mengerikan. Ya. Nah. Lalu guys, setelah itu 7 tahun masa antikris selesai, maka Yesus akan datang kedua kali. Kalau yang pertama tadi, tahap pertama, Yesus itu di awan-awan doang guys. Kita yang naik. Tapi yang kedua ini, Yesus datang ke dunia beserta orang-orang kudusnya, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun di Yerusalem. Sekarang daerah Palestina guys. Ya. Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat. Sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setelah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Guys, Yesus akan datang kedua kalinya. Menjejakkan kakinya di bumi. Ngapain guys? Dia atau Yesus ya. Beserta dengan orang-orang kudusnya yang diangkat tadi guys. Ngapain? Akan berperang melawan penguasa dunia yaitu antikris tadi. Beserta semua bangsa-bangsa atau pengikut-pengikutnya guys. Ya, itulah yang disebut perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, Yesus akan berperang dengan melawan antikris guys. Yes. Dan Yesus menang. Ya, antikris dan nabi-nabi palsu akan dikalahkan oleh Yesus dan orang-orang kudusnya. Ya, Wahyu 19 ayat 19, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang
kuda itu dan tentaranya. Nah guys, binatang itu yang dimaksud adalah antikris yang berperang melawan Yesus dan tentaranya, orang-orang kudusnya. Dan kita tahu sama-sama apa yang terjadi guys. Ya, antikris akan dikalahkan. Ya, Wahyu 19 ayat 20. Maka ditangkap guys, binatang itu dan bersama-sama dengan nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Guys, ya, jadi antikris, nabi palsu akan dikalahkan. Dan juga guys, iblisnya juga akan ditangkap guys. Ya, Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, perhatikan nih, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikat 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah guys, jadi tadi nabi palsu, antikris, dan iblisnya akan ditangkap, dimasukkan ke jurang maut dan dimeterai di sana. Lalu kan Yesus sudah menang guys. Maka Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Ya, Yesus jadi penguasanya, Yesus jadi pemimpin dunia guys. Ya. Nah, jadi kerajaan 1000 tahun damai itu, ya, kita akan menikmati kedamaian bersama dengan Yesus. Iblisnya ditangkap, nggak ada iblis lagi. Tapi ada hawa nafsu nggak? Oh masih ada, karena masih ada daging, ya. Jadi orang-orang yang memerintah bersama dengan Yesus adalah memiliki tubuh kemuliaan. Tapi orang-orang yang belum atau yang tidak memerintah, maksudnya dia masih punya tubuh daging guys. Ya. Gitu ya. Lalu selanjutnya setelah 1000 tahun nih guys, singkat cerita nih guys, apa yang terjadi? Nah, iblis dilepaskan sesaat guys. Tadi kan kita baca. Ya. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya, sebentar. Ya. Untuk menggoda manusia, dan ada manusia-manusia yang disesatkan nanti. Digoda untuk berkhianat, berbalik daripada Allah guys. Ya, itu di Wahyu 20 ayat 7 sampai 9. Ya. Nah, ayat 7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, ya, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru dunia, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan bayi yang pasti di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Nah guys, setelah iblis dilepaskan untuk sesaat, maka terjadi perang yang kedua, yaitu perang Gog dan Magog tadi di ayat 8. Ya, iblis dan pengikut-pengikutnya akan diperangi oleh Yesus dan orang-orang kudusnya. Dan kita tahu, sekali lagi, iblis dan pengikutnya akan kalah guys, kalah. Dan nah ini Wahyu 20 ayat 10 ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Nah, disinilah iblis dan nabi palsu, antikris, dimasukkan ke neraka, kali ini selama-lamanya. Amin. Ya.
Nah, setelah itu guys, bumi dan langit kita ini akan lenyap. Boom, akan kiamat. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kiamat, ternyata guys, kiamat masih lama ya. Kiamat itu setelah kerajaan 1000 tahun. Masih 1000 tahun lagi guys, masih lama. Ya. Kalau arti kiamat adalah bumi dan langit ini lenyap, ya masih 1000 tahun lagi. Ya. Nah setelah itu guys, setelah itu terjadilah pengadilan tahta putih. Ya, Wahyu 20 ayat 11 sampai 13. Orang-orang akan diadili menurut perbuatan mereka. Ya, perbuatanmu jahat seberapa nih? Akan masukkan ke tingkatan atau derajat neraka yang paling berat. Kalau kamu perbuatanmu baik, kamu masuk neraka surga di tingkat yang kemuliaannya lebih tinggi. Nah, Allah itu adil. Pengadilan tahta ini akan menetapkan kita menurut perbuatan kita, guys. Ya, tapi bukan menetapkan masuk surga dan masuk neraka. Masuk surga dan masuk neraka sudah pasti, ya kan? Tapi posisinya di mana, derajatnya di mana, itu akan ditentukan di pengadilan putih ini, tahta putih, menurut perbuatan kamu. Lalu yang terakhir adalah setelah itu Tuhan menciptakan langit baru dan bumi yang baru. Ini adalah surga yang kekal. Ya, Wahyu 21. Ini perikopnya, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Wow. 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Haleluya. Kita akan menikmati surga yang kekal bersama dengan Allah yang mengasihi kita. Gak ada air mata, gak ada penderitaan, happy terus, bahagia senantiasa. Iblis juga sudah disingkirkan, ya, dijebloskan ke dalam api neraka. Kita akan menikmati kebahagiaan, sukacita bersama dengan Allah di surga. Guys, semoga ini gak membingungkan kamu, amin. Semoga ini menolong kamu mengerti bahwa saya akan ulang dengan cepat. Setelah ini akan terjadi rapture atau pengangkatan. Siap-siap diangkat, amin. Yang kedua, Antikris akan datang memerintah. Ya, selama 7 tahun dengan siksaan yang luar biasa. Dia akan menguasai pemerintahan, dia akan menguasai ekonomi, dia akan menguasai uang, dia akan menguasai mata uang maksudnya ya. Dia akan menguasai agama. Agamanya jadi satu guys, untuk menyembah dia aja katanya. Ya, lalu setelah 7 tahun masa Antikris, Yesus datang kedua kali. Second coming. Yesus datang menjejakkan ke bumi perang melawan Antikris tadi guys, dan nabi-nabi palsu. Dan Yesus menang. Lalu disebut perang Harmagedon, ya. Lalu setelah Yesus menang, artinya Antikris dan nabi palsu dikalahkan, mereka ditangkap bersama dengan iblis, masukkan ke jurang maut, dimeterai selama 1000 tahun. 1000 tahun ngapain? 1000 tahun Yesus mendirikan kerajaan, 1000 tahun damai. Yesus pemimpinnya. Ya, kita dipimpin oleh Yesus. Ya. Wah, itu masih 1000 tahun, guys. Ya. Setelah itu iblis akan dilepaskan lagi untuk beberapa saat, sebentar doang. Ya, untuk menggoda manusia. Ya, menyesatkan, ada manusia-manusia yang disesatkan lagi ternyata, guys. Setelah itu
Yesus akan melawannya, memeranginya, yang disebut perang Gog dan Magog. Ya, ini perang akbar guys, perang besar. Lalu iblis dan pengikutnya kalah lagi, sekali lagi dia kalah. Masukkan ke neraka, kali ini selama-lamanya guys. Nah, setelah itu, langit, bumi ini akan lenyap. Ya, selesai, kiamat. Lalu terjadilah pengadilan tahta putih, orang akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Yang baik masuk surga, perbuatannya baik, maksudnya tingkatannya, bukan masuk surga. Kalau masuk surga guys, percaya Yesus, betul? Anugerah soalnya. Nah, yang jahat, yang di luar Yesus, derajatnya itu sejahat sampai apa itu nanti ditentukan di pengadilan ini. Setelah pengadilan selesai, maka langit baru, bumi baru diciptakan, itulah surga, ya, dan kita akan menikmati bersama dengan Allah pencipta yang mengasihi kita. Semoga ini bisa menolong dan memberkati kita. Jadi intinya guys, saya mau mengajak setiap kita, woi, ini akhir zaman, sebentar lagi rapture, biar kamu diangkat. Kalau kamu diangkat, percaya Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena Dia penebus dosamu, penyelamatmu. Amin. Maka kamu akan dibenarkan. Sebab dosamu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Kamu boleh masuk dalam kerajaan surga. Kamu akan diangkat. Kamu akan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan, amin. Yuk kita berdoa sekali lagi. Bapa, hamba berdoa. Kiranya Tuhan memberkati anak-anakmu yang mendengar. Biar mereka mulai hari ini hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Percaya Tuhan. Hidup dalam pertobatan. Lahir baru Tuhan. Supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka diangkat ya Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menolong anak-anak-Mu hidup kudus dan berkenan. Engkaulah penolong sejati bagi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Guys, bagikan video ini kepada orang-orang yang perlu kamu bagikan. Yuk bagikan yuk. Supaya kamu bisa menjadi berkat. Supaya mereka juga diingatkan bahwa ini akhir zaman. God bless you.